Nama makam ini namanya Antokopuro. Antokopuro. Antokopuro yang artinya istana kematian. Gunung Kelir. Situs ini terletak di Gunung Sentono, Dusun Gunung Kelir, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, dan berada di puncak Gunung Sentono dengan ketinggian kurang lebih 99 meter di atas permukaan air laut. Berdasarkan laporan studi teknis arkeologi situs Makam Ratu Mas Malang dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta, 27 September sampai 12 Oktober 2004, makam ini dibangun pada tahun 1668 oleh Sunan Amangkurat I. Ini dulu adalah sebuah makam yang antara lain makam Panjangmas dan Ratu Malang beserta kru pemusik di dalam Panjangmas di tahun 1665. Panjangmas itu dari Mataram, putra yang Juru Kiting, cucu yang Juru Mentani, dalang pertama Mataram yang menyebarkan agama Islam melalui dakwah wayang, yang membuat wayang beber menjadi wayang satu-satu. Ya mas, di antara itu istrinya Ratu Malang atau Retno Gemilang, ada kakaknya Dewi Roro Ismi, ada adiknya Mban Kamti, ada empunya Empu Sukojoyo, ada Kiratno, Raden Mas Sajid, Pangeran Bagus, Pangeran Siswoyo, yang Dampu Awang, Nyi Ratih, dan masih banyak lagi. Kurang lebihnya udah 20 tahun saya mendapat amanah dari Simbah Panjangmas untuk menjaga dan merawat, dan siapapun yang mau sungkem suruh diantar, tidak boleh milih-milih. Kalau ramenya itu tidak rame, tapi setiap hari pasti ada peziarah. Sendang namanya Sendang Moyo. Itu dulu mau buat makam Ratu Malang, tapi jenazah sampai sana kan airnya keluar sampai sekarang tidak pernah kering. Lalu minta dimakamkan dekat suaminya, yaitu di kompleks sebelah situ. Dari luar Jogja banyak, dari Jogja sendiri banyak sekali mas. Yang umum gitu? Iya. Ya biasanya punya hajat dan sudah cuma mendoakan. Nah, terus dia meminta udah Allah lah, ini sebagai pelantara saja. Saya tanya sama Mbah Panjangmas, tidak boleh untuk dikasih penerangan. Kalau dikasih penerangan nanti di tempat ini tidak buat jak-jakan.
Kalau harapan saya untuk anak-anak muda sekarang apa ya, mau untuk menguri-uri leluhur kita. Kalau nggak ada leluhur kita, mungkin nggak ada kita. Ya sedekah, kita bersedekah. Ya. Kalau dalam nilai Jawanya apa Mbah? Kadang kan ada teman-teman yang nggak tahu kui sok-sok nyalahke ya, itu biar nggak salah paham. Kita tergantung tujuannya Mas. Tujuan kita bersedekah ya udah bersedekah, nggak usah mikir yang itu musyrik ya, itu nggak usah. Nanti kita sedekah gitu aja. Ya kalau berziarah ke sini untuk jaga kesopanan, sopan santun, dan tidak boleh membanding-bandingkan Mas. Biasanya kalau membandingin tidak bisa kesurupan. Nah itu Mas. Kalau sekarang di COVID-19 itu, sebelum ada konflik, saya sudah dikasih tahu sama Simbah, sama leluhur sini, bahwa akan ada apa ya, malapetaka lah istilahnya itu, yang maksudnya gaweane menungso itu. Tapi satu sedunia. Tapi habis ini mudah-mudahan aja nggak ada terjadi apa-apa. Amin. Ya. Tapi kalau alam kita nggak kurang tahu. Itu Mas. Untuk bisa menguri-uri lebih baik, lebih banyak sekali. Itu Mas. Biar apa, diberikan keselamatan. Itu Mas. Karena pernah ada pesan dari Simbah yang diselamatkan bila emang ada malapetaka, yang orang yang apa ya, yang sering sering melakukan ziarah biasanya akan diberikan keselamatan. Amin. Menurut Simbah sendiri begitu. Oke. Masih banyak. Antara lain yang itu membuat jalan itu adalah masih cucunya Simbah Kiai Dalam Panjang Mas, namanya Eko Tejo. Dia penasihat Pak Jokowi. Dia tinggal di Solo tapi kerjanya di Jakarta. Memasuki area luar makam, kita akan disambut dengan suasana yang sunyi dan sepi. Hawa yang angker dan wingit pun begitu terasa menyelimuti lokasi ini. Ditambah dengan pohon-pohon tua yang berusia ratusan tahun seperti beringin dan kamboja, tampak memayungi batu-batu nisan yang berwarna hitam. Namun cukup berbeda ketika memasuki ruang makam. Suasana begitu sejuk dan teduh serta cukup menenangkan. Kompleks makam ini dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari susunan batu putih dengan ketinggian sekitar 2,5 meter yang tampak sudah tak utuh, dikarenakan oleh faktor alam. Beberapa bagian nampak runtuh karena struktur tanah yang tidak stabil maupun akibat dari gempa bumi. Dalam kompleks makam ini secara keseluruhan terdapat 18 nisan yang membujur. Ki Dalang Panjang Mas atau juga disebut Anjang Mas berasal dari Pati yang masuk wilayah Eks Karisidenan Kedung. Menurut Surakso Sumarno, Ki Panjang Mas adalah putra seorang dalang murid Sunan Kalijaga. Hidupnya sejak masa Mataram Islam diperintah oleh Panembahan Sedok Rapia hingga masa pemerintahan Amangkurat I. Nama aslinya Soponyono. Ki Panjang Mas adalah seorang dalang yang termasyhur. Kisah tutur yang turun-menurun menyuratkan bahwa nama Panjang Mas didapatnya ketika ia mementaskan wayang di Keraton Ratu Kidul. Ia tidak mau diberikan imbalan uang, sehingga penguasa Laut Selatan memberinya baki panjang terbuat dari emas. Dari hadiah itulah maka sebutannya menjadi Ki Dalang Panjang Mas.
Pada masa tenarnya, ia juga berprofesi sebagai penulis di keraton yang membuat peraturan tentang tata cara meruat. Dalam upacara ruatan, Ki Panjang Mas menggantikan pertunjukan wayang beber dengan wayang kulit. Selain itu, ia juga membuat aturan bahwa barang siapa yang ingin melakukan upacara ruatan harus memohon izin dulu kepadanya. Tentu saja sebagai dalang yang laris dan sangat dihormati, Ki Dalang Panjang Mas memiliki rombongan pengrawit berikut pesindennya. Suatu ketika, Ki Panjang Mas diundang untuk mementaskan wayang di Balairung Keraton. Sudah pasti istrinya yang berperan sebagai sinden mengikutinya. Di tengah-tengah pagelaran wayang, tiba-tiba belencong atau lampu untuk menerangi kelir di atas kepala Ki Panjang Mas berguncang hebat dan padam karena terkena anak panah. Suasananya pun menjadi gelap. Bersamaan dengan padamnya belencong, ternyata tubuh Ki Panjang Mas sudah terhujam anak panah. Seketika Ki Panjang Mas tewas. Siapa yang berulah? Tak ada orang yang tahu. Namun, sejarah mencatat setelah Ki Panjang Mas terbunuh, si Waranggana alias Nyai Panjang Mas diperistri oleh Amangkurat I. Kemudian jasad Ki Dalang Panjang Mas dimakamkan di Gunung Kelir